Halo semuanya, kenalin gue Ijot dari Kru 20. Gue Robin dari Kru 20 juga. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan nih? Pada malam hari ini kita bakal ngobrolin tentang intermezzo dulu. Jadi beberapa hari lalu gua Robin dan mungkin beberapa mayoritas Kural Film lainnya datang ke festival film yang diadakan oleh LFMITB itu sendiri bernama Ganesha Film Festival atau Gunfest. Oke. Buat selengkapnya gimana Gunfest tentang apa aja bisa dilihat ke akun Instagramnya. Nah kita sebenarnya nggak bakal ngebahas banyak tentang Gunfest keseluruhan. Kita mau bahas satu program aja. Satu program. Mungkin boleh jelasin dulu kalau program itu apa sih? Nah, kebetulan banget nih, gue ngerti banget nih soal program. Enggak dong. Program dari pemahaman gue tuh kayak kumpulan film-film yang ada di bawah satu tema yang sama kali ya, dalam satu benang merah yang sama, mungkin simpel gitu. Ya kurang lebih kayak gitu juga sih yang gue tangkap. Jadi kebetulan kemarin itu gue dan Robin berkesempatan buat nonton program Horizon. Jadi Horizon ini apa dan kenapa? Mungkin alasan dulu kali kenapa gue milih nonton sama lo juga. Jadi kebetulan alasan gue buat nonton Horizon ini sendiri karena Horizon itu adalah film-film di Gunfest yang misalnya yang udah pernah diputar di luar negeri ya. Iya. Jadi alasan gue datang ke program itu sebenarnya karena itu sih pengen lihat aja gimana sih film-film pendek, film-film pendek yang karya sineas Indonesia yang udah lolos di luar negeri itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau lu sendiri alasannya apa? Iya sama sih, kayaknya kalau di Gunfest sendiri Horizon tuh udah salah satu program yang emang ada tiap tahunnya gitu. Jadi kayak ada salah satu program paling menjual dan bener kayak Ijot kayak isi filmnya dalam tanda kutip bisa dijamin lah kualitasnya mungkin ya. Karena udah pernah diputerin di festival luar negeri dan mungkin salah satu hook yang menjadi hooknya itu ada Basri dan Salma ya. Karena itu short film Indonesia yang udah melanglang buana lah dan kemarin jadi official selectionnya Cannes juga. Jadi kayak wah diputerinnya di Gunfest nih dengan harga yang mungkin sebenarnya cukup murah lah. Jadi gas lah, kenapa enggak gitu. Oke. Jadi ya gue juga setuju sih sama Robin. Daya tarik utama gue adalah salah satu film tersebut yaitu Basri dan Salma. Tapi ini before we dig deeper into other films, jadi gue mau bahas itu aja alasan utama kenapa Basri dan Salma menjadi daya tarik utama gue karena dia menjadi official selection buat Cannes Film Festival. Dan ya kapan lagi bisa kesempatan buat diputer di Bandung. Gokil. Ini katanya premier katanya sih ini screening pertama di Bandung Basri dan Salma. Oke juga. Gokil. Ya lumayan. Dan screening pertama alhamdulillah bisa dilaksanain oleh tidak lain tidak bukan Gunfest. Keren juga. Oke. Selanjutnya jadi ada apa aja nih film di program Horizon? Bin. Film yang pertama itu judulnya Sawo Mateng. Film kedua Make a Wish. Film ketiga Jenglot Man dan Keinginan Mertua Jahanam. Dan terakhir penutupnya Basri and Salma in a Never Ending Comedy. Oke. Jadi mungkin kita bahas dulu dari film pertama. Film pertama tuh kan judulnya Sawo Mateng. Nah, awalnya gue bahas dari segi alur film. Awalnya gue lihat film ini kayak wah, bahasa aneh kayak film-filmnya aneh nih. WKW kata gue. Mungkin film ini pengen ngebawain komedi satir dan pada kenyataannya iya nggak sih? Betul nggak? Iya, lumayan satir sih. Gue pas nonton Sawo Mateng sendiri agak butuh beberapa waktu untuk mencerna sebenarnya cerita ini tentang apa sih. Soalnya tiba-tiba ada babi ngepet segala macam dan ya oke lah, unik lah buat menceritakan tentang apa namanya? Dia ngebawa apa sih? Soal mayoritas minoritas gitu sih. Iya, isu mayoritas minoritas di Indonesia. Kalau dari lu gimana tanggapannya? Iya kurang lebih sama kayak Ijot ya. Pas awal tuh kayak pas awal banget filmnya. Betul ini isinya agak spoiler ya. Jadi kalau spoiler. Spoiler alert. Jadi pas di awal tuh kita dikasih kayak kata-katanya dulu kan pembukanya. Ini ngomongin kayak tentang apa sih?
pokoknya ya isu mayoritas minoritas lah bla bla dan lain-lain. Soalnya tuh filmnya bakal yang wah serius banget nih karena apa ya dibangunnya seperti itulah. Tapi ketika keperjalanannya ternyata ada ya rada dark comedy masuk gak sih atau agak dark comedy? Iya ada dark comedy sama ada satir ya. Dan sebenarnya ya menurut gue yang menarik selama ini kan biasa selalu apa ya, karena cerita ini kan tentang ada soal Chinese Indonesian dan ya apa ya sebetulnya pribumi, sebenarnya bukan pribumi juga ya, Indonesian isu mayoritas minoritas. Iya. Dan Chinese Indonesiannya kayak yang biasa mungkin di kehidupan nyata atau di film-film lokal pada umumnya jadi apa ya, jadi minoritasnya. Tapi di sini kayak dibalik itu perspektifnya gimana kalau di suatu daerah yang Chinese Indonesian itu jadi mayoritasnya dan ya kayak gitu sih. Jadi menurut gue menarik dia ngambil perspektif yang terbalik itu loh. Kayak sebenarnya ngasih gambaran bahwa apa ya, sebenarnya yang di satu tempat mayoritas di tempat lain juga bisa jadi minoritas loh. Dan itu menurut gue jadi apa ya, perspektif yang menarik aja sih. Berarti ya secara keseluruhan film ini menggambarkan tentang bagaimana itu tadi bagaimana satu orang yang ada yang menjadi mayoritas di satu tempat, tapi di film ini digambarkan menjadi minoritas di tempat lainnya. Terus gue juga sangat impress dengan cara sineas yang terlibat di film ini untuk membangun gitu tadi world buildingnya, gimana caranya mereka kepikiran sebuah ide gimana, oh kita bikin ini kali ya isu tentang mayoritas minoritas tapi kita balik nih biar gue nggak tahu biar apa, tapi menurut gue itu biar unik. Dan alhamdulillah pesannya kena ke penonton seperti gue. Oke, itu sama Babi Ngepetnya juga menarik sih, elemen yang menarik ya. Ini lumayan film yang mengundang beberapa kali gelak tawa sih buat gue. Iya, benar-benar. Oke. Kalau ini kudos buat sineas yang terlibat di film Sama Matang. Selanjutnya kita membahas tentang film kedua, ini film Make a Wish. Oke, kalau dari gue dulu, Make a Wish ini sebenarnya apa ya? Kayak agak, menurut gue agak jujur agak klise alur filmnya, kayak oh ya udah sedih segala macam. Gue nggak tahu sih sebenarnya apakah ini valid kalau nggak opini gue, karena kita cuman bisa beropini aja. Tapi setelah gue dengar hasil kan gue ikut sesi diskusi juga setelah pasca pemutarannya, dan sang sutradara ya kalau nggak salah bilang ini terinspirasi dari budaya Romania ya. Romania. Karena spoiler dikit juga, di filmnya ini menceritakan tentang awal-awal bagaimana apabila suatu saat binatang bisa bicara di malam tahun baru, maka segala keinginan hidup lo bakal terwujud. Nah itu katanya awalnya dari situ. Terus sebenarnya gue nunggu mana sih binatang yang berbicara ini? Ini gimana? Tapi ternyata ya itu dikiaskan ke dalam bentuk lain kayak. Bener gak? Tapi lu maksudnya menemukan nggak ini sebenarnya binatangnya at the end ngomong atau enggak gitu? Iya. Karena kan at the end binatangnya hilang. Ya, jadi itu metafor buat keinginan yang dia filmnya kan sedih, dia kehilangan segalanya, dia kehilangan sosok ibu, bapaknya udah nggak jelas begajulan, kerjaan kagak ada, gak duit pas-pasan, ya. Terus dengan di awal kita dikasih harapan, oh ya malam tahun baru nih binatang lu bakal berbicara sama lu, tapi at the end binatangnya malah hilang. Itu cuman ya udah mentok di situ aja, berarti ya udah lu bakal tetap hidup kayak gini terus menurut gue. Iya, gue juga ngerasa gitu sih, kayak apa ya? Sebenarnya kan karena si hooknya tuh ada di konsep binatangnya itu suatu saat bisa ngomong, terus dia udah mulai ngambil kambing, jadi gue berharap akan terjadi sesuatu nih, apakah binatangnya tiba-tiba ngomong atau yang lain. Cuman di akhir at the end binatangnya hilang. Gue nggak tahu sih, berarti lu nganggepnya karena dia hilang jadi oh ya udah hidupnya akan gitu aja. Ya udah kayak kita kena kan di pertama kali dialog tentang binatang itu dikeluarkan, dia si tokoh utama ini lagi berbincang sama temennya. Terus si tokoh utamanya kayak ya masa lu percaya begituan, masa lu percaya tahayul gituan. Ya udah kita seolah-olah penonton ini dianggap percaya dulu dengan membawa binatang, tapi ternyata lu
masa penonton ikut percaya gini, taunya ya udah dibatalin aja ekspektasi kita. Kita mungkin pesan lainnya juga, kita nggak boleh percaya sebegitu percaya dengan tahayul, gue nggak tahu juga sih. Iya mungkin sih, itu soalnya juga si produser pas diskusi juga ngomong kan kayak apa, ada closing statement dia bilang jangan percaya sama mitos gitu. Nah iya ya, itu mungkin kali. Iya sih itu the whole point. Kita digiring dulu dengan si binatangnya, dibawa dia ngajak ngobrol binatangnya kan, gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue lupa lagi di filmnya gimana caranya dia, pokoknya ada poin dia manggil binatang terus dia berkeluh kesah, mungkin berharap akan ada timbal balik, tapi taunya malah binatang yang hilang. Aneh itu. Menurut gue konsep utamanya jangan percaya mitos. Jangan percaya mitos. Berarti bukan di sedihnya, dia ngejual cerita sedihnya, kehilangan segalanya. Ya, itu caranya aja buat mas tahu gitu. Canggih juga gue. Gokil, Make a Wish gokil. Film selanjutnya ini film pecah banget. Asli. Jadi judul filmnya adalah Jenglot Man dan Keinginan Mertua Jahanam. Oke, jadi dari suasana teater dulu. Dari suasana ruangan ketika gue lagi nonton. Jadi awal mula film ini diputerin, tiba-tiba semua orang pada ketawa. Wah, kata gue expecting dong bakal lucu atau mungkin emang mayoritas yang ada di ruangan tersebut adalah teman sang kreator mungkin. Iya. Karena pada ketawa. Komunitas satu komunitas yang sama. Terus awal-awal udah dikasih hal-hal aneh aja, transisi yang lucu, gimana caranya penggambaran karakter yang aneh dengan dialog aneh. Jangan kata gue. Udah gitu dulu. Gue nggak tahu lagi, lanjutin dulu. Iya asli. Sebenarnya buat gue karena mungkin gue emang suka komedi dan suka sebenarnya film-film aneh yang emang lucu gitu, yang dia bukan slapstick sih, hitungannya yang lebay-lebay aja, tapi bukan slapstick. Iya. Gue ini favorit gue sih di programnya si Jenglot Man ini. Karena bener kata Ijot dari awal sangat berasa tuh suasana auditoriumnya, kayak ini mungkin salah satu yang lu nggak bisa dapat kalau nggak nonton di festival ya, kayak tepuk tangannya, kayak ketawa-tawanya yang sampai ngakak kocak sampai guling-guling gitu. cuma ada di festival. Dan ya bener dari ceritanya ini udah ngomongin kayak bikin kayak Kamen Rider tapi Jenglot gitu, perjanjian sama Jenglot. Ini kan suatu hal yang kayak menarik banget deh, kayak kocak kayak gitu, dibawainnya kocak, editan dan dialognya biasa kalau di LFM nyebutnya film-film kancut deh, kayak film-film yang lucu-lucu aja, yang aneh bin ajaib. Tapi ya mungkin kalau bahasa lebih generalnya masuknya B-movies kali ya. Mungkin iya B-movies. Iya. Terus film ini juga menurut gua karena dia di awal udah ngasih kita level keabsurdan yang ingin ditunjukkan melalui sosok Jenglot, terus dia terabas terus sampai akhir tuh, makin absurd sampai akhir. Nah itu menurut gue sangat suka film-film jenis gini karena di hari-hari gue yang mungkin agak hambar, gue butuh ketawa, dan alhamdulillah film ini memberikan gue kebahagiaan melalui setiap scene yang ditampilkan. Nggak terduga semua cuy. Kacau. Kayak kadang orang mau nyari komedi, mau nyari bercanda kayak masih mikir-mikir ditempatin di mana. Ini bener-bener terabas semua full karena emang kayak konsepnya emang mau dibikin seaneh-anehnya gitu, seabsurd-absurdnya. Dan kayak abis gara-gara nonton film itu gue jadi kayak tertarik buat nge-explore B-movies sih. Ya mungkin B-movies yang film pendek ya. Kalau yang B-movies zaman dulu kayak emang lebih terbatas budget gitu ya. Asli budget. Kalau ini kan intentional gitu B-moviesnya, jadi lebih berasa gitu lucunya. Gokil lah Jenglot Man nih. Respect. Ini kudos buat 0 derajat. Asli, respect. Sama kawan komunitas film mahasiswa, keren. Gokil. Ini oke lah. Film yang sangat oke dan sangat terhibur. Ini tambahan dikit lagi dah. Ini sebenarnya tipe film yang anjir, andai gue yang buat. Asli. Real. Bener-bener selama ini karena mungkin kalau
kita gitu ya. Mungkin di LFM juga kalau mau bikin film selalu pengennya mungkin preferensi itu yang sinematik lah atau yang ala-ala gitu ya. Dan kayak kita yang gini-gini nih, yang film-film kocak-kocak ini cuma di lubuk hati terdalam kayaknya kayaknya marketnya kurang nih di penontonnya atau apa. Tapi ternyata emang ada aja penontonnya. Cuman gitu, ketahan di pikiran sendiri aja di film-film kayak gini konsepnya. Oke sih. Ini kalau lagi bengong-bengong dong kepikiran. Ini isi pikiran gue sehari-hari kalau dibikin film kayak gitu kayaknya. Ya boleh dah. Sekali lagi salut banget sama Jenglotman dan semoga teman-teman sineas lainnya bisa menghasilkan film-film serupa yang bisa menghibur kita berdua. Asli. Yang hari-harinya butuh canda tawa. Oke, lanjut ke film terakhir. Ini dia gongnya yang ditunggu-tunggu. Gongnya yang istilahnya dari festival ini kayaknya. Iya, dari program ini. Dari festival. Program ini. Basri and Salma in a Never Ending Comedy. Sebenarnya gue nggak ada ekspektasi apa-apa karena ini lebih ke yaudah yang penting tonton aja. Gue penasaran film yang lolos ke festival film yang skalanya internasional tuh gimana sih, film pendek. Sebenarnya film ini mengangkat isu-isu yang sangat dekat dengan kita, bagaimana sentimen bahwa banyak anak banyak rezeki segala macam. Nah, itu diangkat dengan cara komedi yang satir lah istilahnya. Sama KDRT juga sih. Iya kan. KDRT banyak sentimen banyak anak banyak rezeki, apalagi banyak kan. Iya. Terus gue nggak tahu ini dibawain absurd banget. Tapi oke sih. Oke nih film. Kayak kalau gue kayak ngerasanya entah gue yang mungkin belum sedewasa itu untuk mengerti. enjoy filmnya. Atau mungkin pasarnya emang bukan orang Asia ya, karena dia kan main di festival banyak di Eropa, bener-bener di luar Asia banyak kan. Tapi di Asia juga ada sih, tapi kayak di Indonesia nih topiknya sebenarnya topik dan pembawaannya gitu yang mungkin masih rada tabu aja sih di Indonesia. Jadi kayak belum tidak sesuai budaya timur enggak. Ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya, simple ya. Ya jarang ditemui lah tipe-tipenya. Sebenarnya film Indo banyak yang film-film pendek juga gue yakin banyak yang rada-rada arah ke sana. Jorok, ada dalam tanda kutip joroknya, tapi mungkin cara pembawaannya yang ini lebih kalau gue sih kayak bingung nih, ini serius atau komedi nih. Karena pas gue kayak mau ketawa kayak nanggung nih, ini gue ketawa gak ya gitu. Lebih ke kayak Basri dan Salma ini mengeksplor di apa ya? Inilah nggak hitam putih komedi ini atau enggak, lebih ke batas abu. Jadi masih ada orang yang mungkin menganggap tabu karena ya mungkin tadi kayak lu sendiri, mungkin lu dirasa kayak gue belum cukup dewasa buat menerima hal-hal yang ada di film ini. Tapi overall gimana cara mereka membuat isu-isu yang diangkat di film ini menjadi lebih ringan untuk dicerna, ya walaupun itu tadi nggak bisa dicerna oleh setiap orang, tetap bagus sih menurut gue. Teknis ya mungkin nggak tahu ya, kayak lebih high budget sih. Kalau yang setahu gue emang dari produsernya dia lebih high budget juga, jadi teknis sama sinematografi warnanya sih, karena kan dia main di kayak pasar malam dan ada komedi putar ya, terus kan jadi warnanya emang cakep banget sih. Cuman lagi-lagi kayak secara bukan cerita sih, lebih ke pembawaan kali ya. Pembawaannya kalau buat gua pribadi atau mungkin buat penonton di ruangan mungkin berasanya ada sesuatu yang tertahan gitu, ada sesuatu yang mengganjal gitu. Oh iya, bisa. Cuma mungkin kalau nonton di Eropa atau di festival luar, kalau orang yang luar yang nonton mungkin lebih lebih acceptable, lebih diterima dengan pikiran pada umumnya. Iya. Karena kayak buat orang luar negeri, ini kearifan lokal atau emang isu lokal di Indonesia atau di Asia Tenggara nih. Kayaknya kalau di Asia masih banyak lah isu-isu kayak gini. Sementara kalau di Indo kayaknya masih merasa ini agak tabu atau agak ini mungkin. Itu mungkin karena pemainnya udah yang orang tua gitu ya, gue jadi kurang relate mungkin ya.
Berarti ya ini aja berarti preferensi film yang bagus tapi mungkin buat segmentasi penontonnya masih hanya untuk penonton tertentu aja. Iya. Tapi asumsi kita ya. Asumsi kita. Mungkin asumsi kalian beda, boleh tulis di kolom komentar. Kalau berarti dari 4 film itu Jod, film favorit lu? Film favorit gua tetap One and Only, Jenglot Man. Asli. Gua juga. Kayak Chef Kiss. Asli. Mungkin karena kita jarang sekali mendapatkan tontonan yang seperti itu, jadi sekali dapat langsung buar ngebom banget nih. Ini soalnya film yang ya itu tadi kan karena gue aspeknya Basri dan Salma yang jadi gongnya, tapi ternyata film ini juga nggak kalah hebatnya menurut gue. Asli. Dengan caranya yang berbeda mereka hebat di spektrum masing-masing lah. Basri dan Salma mungkin bagus di bagaimana caranya gue jadi bingung nih. Ya pokoknya keempat film ini berhasil mengeksplor keempat isu yang sepertinya berbeda dan mereka bagus dalam caranya masing-masing. Dan emang ini kayak tipikal film dengan isu sama pembawaannya yang kayak cuma bisa ditemuin di festival atau screening gitu. Kayak jarang kalau yang di bioskop, film-film panjang kayaknya cara membawakannya nggak bakal kayak gini. Jadi pesan dari kami, jangan lewatkan kesempatan kalian untuk datang ke festival film atau screening film, terutama film pendek. Mari hidupkan kembali budaya menonton dan apresiasi film-film karya senior lokal agar industri ini tetap terus maju ke depannya. Asli. Oke. Gokil. Gue Ijot. Gue Robin. Kita sign out. Dadah.